Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Halaman 85 baris Faidah Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah Amar. Monggo ing dalem nalikane bangun sapa sira. Bitakwa kelawan takwa. Batina qalbika ing dalem bagian jero ati. Fa inda zalika mau ing dalem nalikane mengkono bangun takwa batine ati mau atau faida sampai qalbika niku. Terus endal. Arta dadi ilang. Apa al wujud piro hijab piro aling bainaka ing dalem antara sira wa baina rabbika lan ing dalem antara pangeran sira watang kasih lan dikebuka laka kedua sira ilmu makrifat luwih luwih syariat mengawarui dan orang bisa mengetahui perkara yang belum terjadi lewat pertanda-pertanda. Faida amata bitaqwa batina qalbika mau ketika kamu sudah bisa membangun melakukan aktivitas semuanya dengan takwa. Batina qalbika ing dalem atine sira ketika tadi sudah dengan aktivitasmu dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan seikhlas-ikhlasnya di dalam hati, maka fa'inda dzalika ketika kamu sudah bisa mencapai level itu, ketika sudah bisa mencapai level amal ibadahmu takwa karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas dari dalam hati, maka harta fa'u jadi terbuka beberapa hijab. Aling-aling buka. Perkara yang tidak bisa dilihat orang lain kamu bisa buka. Dan ya. Bainaka wa baina rabbik. Perkara sing sampean karo Gusti Allah seakan-akan sudah tidak ada aling-aling. Jadi dunia niku mandi. Karena Allah tidak ada penghalang, sangat dekat sekali. Ketika sudah bisa ikhlas, takwa, ikhlasnya yang jero hati, tidak karena pamrih, tidak karena pamer dan sebagainya. Nah, kemudian watang kasih laka anwarul ma'arif. Selain kamu dengan Tuhan semakin dekat, ya, maka ini juga ilmu pengetahuannya semakin tinggi, makrifat, menjadikan cahaya ilmu percaya seperti itu. Kebuka tutupe, tambah padang ilmu. Jadi seperti itu. Kalau orang yang bijak, orang yang berilmu, maka seperti itu. Makanya kadang sama roh uang, wah mukanya bercahaya. Bukan karena lampu, tidak, memang aura mukanya berbeda. Kita memandang saja sudah senang katanya. Wonten makalah dawuh sapa wong iki weruh wong alim itu diganjar entuk ganjar. Ini berawal dari apa? Hadis Rasulullah. Makanya aja kaget sampean kadang ana omah di sini gambar Habib, gambar kiai, ya. Itu tujuannya apa? Ngalah barokah. Karena itu memandang seorang guru, memandang kiai, memandang habib, memandang orang alim, dikatakan kita akan mendapatkan pahala. Berawal dari hadis Rasulullah sing man ro'ani dakhala jannah. Sapa wonge weruh aku
nanti keimanan tentunya ya, rasa mahabbah dengan iman yang kuat, mahabbah yang tinggi kepada Rasulullah, maka orang itu dikatakan dakhalal dan sinten tiangi siapa orang yang melihat Rasulullah dengan riang gembira, percaya akan kerisalahannya, agama yang dibawa, kitab sucinya, orang itu dikatakan masuk surga. Waman ro'a man ro'an sapa wong sing tau roh wong sing tau roh. Berarti melihat orang yang pernah melihat Rasulullah dan iman tentunya. Berarti orang yang melihat sahabat. Ini juga dikatakan akhlak. Waman ro'a man ro'ani terus ila yaumil qiyamah juga akhlak. Berarti nek sampean kula duwe guru, duwe kiai, ya. Orang yang kita hormati, kita segani, kita memandangnya dengan penuh kecintaan, ketakziman, kepatuhan, keikhlasan. Ini termasuk kategori hadis tadi. Man ro'ani dakhalal jannah, wa man ro'a ro'ani ila yaumil qiyamah, au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ono barokah, kedar nyimpen foto yo ono. Yang penting aja mau modusi. Mene cewek-cewek kadang ya ini ganteng misalkan ya, simpen ya. Gusti ganteng simpen fotone. Alasannya kalau ngagungno niki padahal modusnya udah beda. Ini beda soal. Terlepas memang tetap boleh. Sama ketika dikatakan seorang laki-laki dan perempuan itu yang bukan mahram melihat secara langsung face to face, dosa, maksiat mau. Tapi dalam beberapa hal diperbolehkan. Contoh proses belajar mengajar KBM, transaksi entah itu jual beli, akad yang lain juga harus melihat wajah. Khawatirnya apa? Akan ada horor, bahaya, tindakan penipuan dan sebagainya. Ngoten. Lho nek ewuh dene dilalah sampean mulang ngaji, santrimu wedok enom. Nah, nyiras-nyirus misalkan, yo kabeh kerek niate sampean. Nak niatmu menyen ndeloki cewek kok asro seger kae, tapi bedone. Tapi nek ndeloki sampean pancen taruhlah belajar tajwid, makharijil huruf. Kira-kira kudu weruh lambene ora? Untuk membedakan sin dan shin ya. Ya. Apalagi dal dengan zal. Ngoten kudu ngerti. Ha karo kha. Kudu weruh lambene. Oh, urung meneh bacaan apa? Mantak man nah ayo. Ada bacaan seperti itu ya. Dinginnya dengan mana-mana. Ayo. Itu belajar tajwid seperti itu tidak asal jeplak saja. Yang penting maca Quran aja. Maca Quran itu nek bener ora dadi pahala maksud itu. Sekarang makin rame nih ya ini ya. Ana wong maca Quran upload nanti. Artis ya. Alasannya penting nyebar ke Quran. Mocone tajwidnya keliru. Niatnya udah enggak pernah ngeteki. Cuma dengan baca Quran yakin masuk surga. Hebat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apalagi yang di framing seakan-akan orang itu paling pinter, seakan-akan alim, seakan-akan khusyuk, tapi kelakuannya ternyata betul. Ini yang masuk kategori kiai jargon. Bisa ujar, bisa nglakoni. Dikatakan apa? Kiai yang jargon ini sampeyan manggon intipen rokok. Nek ngandani sosokan sing apik yo, karo sing lemah lembut, sing alus. Sampaikanlah kebenaran, jangan memfitnah orang, jangan ternyata dilakoni dhewe. Naudzubillah min. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin apa dikatakan? Barang siapa pengen selamat dunia akhirat, punya apa? Yang pertama, mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, jangan membenci orang lain seperti orang itu tidak membenci dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Watang fajir lan dadi mancung. Mingkol bika saking ati sira. Apa ya nabi ul hukum. Piro-piro sumbere ilmu hikmah.
Kalau kamu sudah bisa mencapai level yang tadi takwa, ikhlas ning atine, akan apa yang pertama, hijab antara kamu dan Tuhan seakan-akan tidak ada. Yang kedua, terbukanya ilmu-ilmu, bahkan sampai ilmu ma'rifat. Yang ketiga, terpancar dari hati kamu beberapa sumber ilmu hikmah. Ilmu hikmah niku napa nak cara wong Jawa kuno arane jaduk. Ilmu tekti ya. Bahasa kita apa disebut ilmu hikmah. Bahasa lain hikmah apa? Ilmu. Maka Imam Ba'ul hikmah sumbernya ilmu macam-macam. Orang mung ilmu agama tok. Orang mung ilmu macam-macam sampean silahkan bisa belajar. Pengen ya terkenal pisan santrine Abbas itu jaduk ya ora. Santri Imam Ba'ul hikmah rak jaduk di sini-sini. Sering saya sampaikan, alumni Imam Ba'ul hikmah iki kesumure jaduk. Pinter ya. Oke, ini ora sugih cukup lah kecukupan. Ya. Sing lanang bojone ayu, sing wedok bojone ganteng. Nek sampean mulih teko omah kepapat-papate kira entuk. Ya, menawa mondok-mondok ora bener. Ana sing kurang syarat. Mangkat mondok meneh, ya. Minimal harus dapat satu lah. Ya. Pintere utawa napa? Jaduke, ya, utawa sugih atau barokah, ya. Apa mboten nate matur sugih? Barokah. Nek barokah ki enak, cukup kabeh. Wong sugih durung karuan barokah. Durung karuan cukup. Nah, nyuwune niki. Terus sing lanang mesti ngomongane bojone ayu, wedok bojone kan. Bener apa bener? Wonten sing lanang pengen bojone ganteng. Ngacung gitu tak ora? Ora. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, asal sama tenanan mondok insya Allah minimal satu dari 4 itu. Syukur-syukur sepakat sekalian. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Muning pondok turah, ya, ya. Rohan ora gelem, sinau ora gelem, ngapal ora gelem masih ada ya. Untuk suwene ning pondok tok percuma. Makane nek rohan-rohan derek banyak alumni kok yang omah rak dadi kiai kabeh. Ya ono sing dadi macam-macam karena sering melu rohan. Ada yang mungkin rohan nukang, akhirnya pinter nukang. Ada yang rohan masang-masang son, akhirnya pinter duwe apa ning omah duwe seperti atau yang lain. Yang penting niate khidmah lillahi mulyana guru. Wal malakut lan patang 2 bulan jadi pertelo. Jelas pertelo. Laka kedue sira apa asrul mulk. Pira-pira rahasiane kerajaan. Kerajaan sing bodo-bodo yang kasat mata. Wal malakut kan kerajaan malakut. Apa malakut? Sing kraton sing ora ketok no. Petai sirulan dadi gampang lajur sira minal ulumisti bayane sing pira-pira ilmu. Apa ma perkara tas kang ngilang-ngilang sepele. Kang ngilang-ngilang sepele iklan apa hadhil ulum ikilah pira-pira ilmu. Al-muhaddan kang den anyar-anyar. Alati kang lam yakun nang ora ana lah kedue sira apa dikrum nutur di zamani sahabati ing dalam zaman sahabat radhiyam gum ridho Allah anhum sang sahabat wa tabi'in lan para tabi'in wa ing kanat lamun ana apa talibul ilm wong sing golek ilmu senajan ana sapa talibul ilmu sing golek ilmu kuminal oil sangking wong sing napa koil apa koil ana hamzah ya ngene kok ora cetha setelah qaf niku iya atau hamzah
Ya atau hamzah? Ya. Al-qil wal al-muhasomah korobatu. Menjeru nih ya. Ail muhasomah korobatu. Minal koili sanggeng nopo jenengane korobatu. Wal lamar lan utawi pengucape awa-awaan. Wal jidalan korobatu. Debat korobatu. Sama mengkote perkara album yang belum gede. Sama mengkote perkara album yang belum gede. Mau te perkara atu luwih dawa. Tapi akaeng apa? Taab ya. Taab eng kesusahan sih. Amalan te perkara iku album luwih gede irmana kaeng kalingane sira, dialing-alingi, ditutupi sira. Apa wasara nika apa rugine sira. Amal ngawalon sapa sing ngamal agawena sapa sira. Maeng perkara cipta kang karep sapa sira. Ainat dunya mohtone dunya alatikang iya alatikang tapi tukang nyupreha ing dunya bidini lan aku. Yang melatih selamat kata dari selamat apa donya. Laku itu sih. Wal akhirat lan akhirat itu selaku. Dedel akhirat mingka sanging sira. Aman tolaba mongko utai saben tolaba nyuprih sapa man. Adunya ing donya bidini kelawan aku nek ngene omong hasaru mongko bakal ketun rugi sapa man guma ing donya lan akhirat jami'an alis kabeh. Aman lan utai saben tarukan ninggal sapa man adunya ing donya ditini krono arek agama nek mule roja'a mongko bakal bali sapa man huma ing roja'a mongko bakal bali huma ing napa mau dunya lan din mau jami'an halis kabehane. Padi mongko utawi ikilah keterangan jumalul hidayah pira-pira globale jumlah hidayah. Ila bidaya ditori kita mau kemarin kawitane dalan. Di muamalah tika ing dalem ngulangi sira. Muamalah penggawean. Allah sertane Gusti Allah Taala hari maksudkan Allah sebabnya Allah biadai awamiri kelawan nekani pira-pira perintah Allah. Pastina binawahilan ngedoi pira-pira larangan Gusti Allah. Jadi seperti itu. Jangan sampai kamu jadi orang yang hobinya berdebat koropatu, debat kusir koropatu. Ya, terlepas mungkin kamu menang, karena dalam sebuah pertempuran itu yang menang dan yang kalah sama-sama rugi. Apakah ada keuntungan dari perang? Pasti ada, tapi juga ada kerugian. Jadi nek iso damai ngopo tidak perang, lak ngoten to. Makanya Islam dalam menyebarkan agama itu langsung perang. Yang pertama diplomatis dulu. Diplomasi Rasulullah ngirim surat waktu itu ya. Ngirim surat ke raja yang akan disebarkan agama Islam. Kalau rajanya menerima, ya udah nggak terjadi peperangan. Tapi ketika rajanya tidak menerima, bahkan mungkin menantang, ya akhirnya perang. Nah kira-kira nek perang masih mati apa orang? Ada. Luka ada nggak? Ada. Gedung-gedung bertingkat atau rumahnya atau apapun sekitarnya itu rusak enggak? Rusak. Berarti kesimpulannya perang itu pasti menimbulkan kerugian. Terlepas mungkin setelah perang ada perdamaian, ada macam-macam. Seperti itu. Jadi selagi kamu mungkin bisa menghindari konflik, kalau saya, ya, mending hindari. Ya. Dengan cara apa? Misalkan sama sengit karo wong, ana masalah karo wong. Nek ketemu mesti padu misalkan. Bahkan iso jotos-jotosan mungkin, ya. Ya mending sampean rasa ketemu wong iku mau. Oh nong kae, mending belok. Benar, Pak? Daripada timbul itu kalau lebih bijaknya seperti itu. Nah, dengan cara apa tadi? Hijar, dicuek.
Dicuekin niku luwih ngloro lho ya. Sampeyan jajal misalkan keco umpama. PDKT karo cewek, umpamane ya, ora ngajari umpama. Ya. Kok awalnya ngomong, mboten Mas, mboten masuk kriteria. Keco iku wisan. Ya berarti kamu tidak akan berharap lebih ya. Tapi nanti PHP piye? Pertama-tama dibalesi ya, suwi-suwi dicuekin. Atau dibalesi tapi suwi banget. Ya misalkan sing nom-nom biasanya bengi ya, ngechat. Udah tidur belum? Ora bales. Enggak bales esok. Oh maaf, tadi malam aku tiduran. Oh langsung dulu sak menit mau bales. Oh iya enggak apa-apa. Semangat ngechat meneh. Lagi bales bunyi meneh. Mohon maaf Mas, saya hari ini full kerja atau full belajar, kuliah pulang malam atau sekolah. Oh iya. Selamat istirahat ya. Bales meneh esuk. Atau bahkan akhirnya bales itu berharap terus. Atau mungkin online tapi ra ndelok nggon mulak. Loro. Daripada sing mau awal ngapurane Mas, gak masuk nominasi ya. Boleh ke koyo Widianto entuke koyo Ahmad misalkan. Umpamane. Ya. Jadi untuk menghindari konflik seperti itu. Dan jangan salah, orang yang mengalah itu bukan selamanya kalah. Ya berat. Ada yang terkadang perlahan kita harus mundur dulu. Strategi perang seperti itu. Mundur bukan berarti mundur. Menyusun strategi lagi, serangan balik. Yang lebih dah. Strategi perang ada macam-macam. Ono sing menggempur langsung, gitu. Ono sing bertahan ono sing tidak keluar sama sekali. Perang napa niku Kanjeng Nabi sing mboten medal sama sekali. Madinah dikepung. Madinah dikepung, tapi dengan cerdasnya Kanjeng Nabi dengan waktu itu ada Salman Al-Farisi ya. Ada ide yang brilian. Apa? Tidak membalas, tidak apapun, tapi menyiapkan perlengkapan dulu. Kira-kira 2 bulan, 3 bulan, atau berapa bulan, kecukupan Madinah itu cukup. Agar tidak perlu keluar dari Madinah. Akhirnya apa? Area akses ke Madinah itu dilubangi, dibuatkan semacam apa Pak bahasa? Semacam got. Saluran air, apa bahasanya? Nek cara kene gelombang kali, ya. Tapi jember. Jaraknya omongan kira-kira kisarane tak banter-bantere jaran, ora bakal nglumpati kubangan mau. Ada strategi seperti itu. Nek cara bal-balane sampean ya parkir bus ya, bertahan total. Ada Mourinho biasanya. Jose Mourinho gitu, bertahan total, parkir bus. Nanti serangan balik kontra attack gol. Ada. Tapi juga ada yang full attack, nyerang total. Cara bal-balane niku kemudian Belanda dengan total footballnya, ya, menyerang total full. Kalau tadi bertahan itu ala-ala Catenaccio. Catenaccio itu mana? Itali. Pertahanan Grendel, bertahan total, nanti mengandalkan serangan. Atau itu tadi, total football arah Belanda, perang terus. Masing-masing punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kalau ibarat kita main bola. Bal-balan ini biasa, gampang. Sepak bola itu gampang. Yang menang adalah yang mencetak gol lebih banyak, benar Pak? Terlepas mainnya elek. Coba sekarang saya tanya. Yunani juara Euro 2004 main apik Pak? Tuan rumah, jelek. Bertahan total, serangan balik, set piece, bola mati, tendangan bebas, tendangan sudut, seringnya golnya gak mana. Tapi juara. Tetap dicatat sejarahnya juara adalah Yunani. Italia juara 2006, mainnya bagus gak itu Piala Dunia? Jelek. Bahkan tim paling tidak produktif juara Piala Dunia sepanjang sejarah Italia 2006. Ya. Karena sepak bola itu yang penting yang mencetak gol paling banyak yang menang. Bukan masalah mainnya bagus, mainnya jelek, ataupun yang lainnya. Kadang ada penalti bareng kalah ya kan ya, itu bejo ya, terlak. Masing-masing punya cara sendiri. Tadi analoginya gini, ketika sebuah tim pengen menang, ngegolnya lu akeh, bener. Berarti tim yang paling banyak menguasai bola itu yang menang. Ya benar.
Bagaimana untuk mencetak gol kita menguasai bola aja nggak pernah. Makanya ada strategi macam-macam. Ono sing strategi jenenge possession football. Semakin lama membawa bola atau tiki taka ala Guardiola ketika di Barcelona itu. Ya benar. Ono sing meneh kick and rush ala sepak bola Inggris, ya. Macam-macam strategi. Ono sing mau bertahan total. Catenaccio. Ini Italia. Dengan pertahanan Grendel, tapi ini pertahanannya kuat karena serang terus. Nah, ketika lawan frustasi, serangan balik. Strateginya seperti itu. Kalau Belanda, total football, serang terus. Ya. Brasil terkenal dengan samba, main cantik, Itali apa? Argentina juga gitu, tenggo, macam-macam, punya macam-macam. Yang paling sangar Indonesia. Ya benar, sangar Indonesia. Yang main bukan cuma pemainnya, lainnya kan yang main pemain. Pelatih ngasih instruksi sebelah, ya bro, di bench, supporter nyemangati. Indonesia lebih keren lagi, yang main bukan cuma pemainnya, ya pemainnya, ya kadang ya official melu bareng, ya, kadang supporternya, kadang wasitnya bareng. Akhirnya tidak menjadi sepak bola, akhirnya menjadi karate. Belum lagi mafia-mafia di belakangnya, rumah ini seperti hasilnya menang dia, repot gitu. Mau maju bagaimana sepak bola seperti itu ya. Ya Allah. Ya sekali lagi kejujuran itu dari kita sendiri. Bahkan di level paling rendah aja sepak bola kita sudah tidak benar. Gitu. Banyak contoh lah. Kasus Liga Santri bisa dicontohkan. Bagaimana seorang yang tidak santri menjadi ketika langsung dapat kartu santri. Tapi kita tidak seperti itu. Tetap kudu ngaji. Istan contohnya sing, ya udah sing ngaji karo banyak kan, atau yang santri kalong itu tetap ngaji di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasinabi mana tadi? Jadi itu. Terus kemudian ketika dikatakan barang siapa orang tadi sering melakukan perdebatan, korofat, itu akan menambah dasar maksiat. Agung maksiat, bahkan dikatakan termasuk agung maksiat. Maksiat yang sangat tinggi itu salah satunya adalah suka berdebat. Kemudian apa? Ini juga bisa menghilangkan kalau orang suka berdebat. Beda dengan suka dengan memang bedakan antara suka berdebat dengan memang posisi lagi basul masail, acaranya debat. Ya. Itu, nah itu banyak kon debat sampai basul masail, diskusi, panel, seminar memang. Tapi kalau ana apa senengane debati wong, bully wong gitu. Apalagi ketika senjatanya enggak lengkap. Hati-hati. Nah, saiki ya mungkin di sosial media. Ya, hati-hati. Sampai mana tadi? Karena apa ini? Allah menghirmani. Ini juga bisa menyebabkan besarnya apa? Menyebabkan harga diri kamu menjadi turun. Ya, rekoso, betul. Maka apa? Fa'mal masyita fid dunya. Maka terusannya boleh, silahkan kamu melakukan apapun aktivitas kamu di dunia. Allati tatlubuha bid-din. Yang mana di situ harus didasari dengan agama. Maksudnya piye? Mudeng ilmu agamane, mudeng tata carane, ora membungkus segala sesuatu dengan agama. Sing ora oleh kok welek banget nek wong seneng bungkus sithik-sithik dengan agama. Berapa waktu yang lalu klepon syar'i ya. Ternyata pernah dengar klepon itu kan? Beli kurma aja, klepon makanan gitu ya. Beberapa waktu lalu lagi ya Pak, kemarin tumpeng ya. Tumpeng. Kemarin baru aja keluar sendal syar'i atau sepatu syar'i. Oh, no. Jangan-jangan nanti muncul prostitusi syar'i. Enak ya. Belum ya? Jangan. Wal akhiratu lan mana tadi? Allati kang tatlubu bidin. La tusallimu laka. Kalau kamu la tusallimu laka wal akhir. Tuslabu minka. Fainat dunya allati tatlubu bidin.
Aina dunia ala tatlub babi. Karena dunia ketika dikejar ya, wal akhirat asluhu. Aman tolaba dunya bidin asruha jami'an. Untuk kamu yang pengen boleh akhirat, ya niatnya boleh akhirat. Katakan di sini orang yang mencari akhiratnya saja, dunia ini katut. Tapi nek wong golek dunia ini tok akhiratnya ora kah? Umpamane sampean ibadah. Insya Allah ganjaran dunia ini, tapi nak niat kerja tok, ora niat ibadah. Dan entuk kerja tok. Kerja niat ibadah. Karena kerja itu juga ibadah. Orang suami bekerja mendapatkan pahala karena dia bekerja, sebab kerja adalah ibadah. Ikhtiar dia. Dia juga mendapatkan pahala lagi dengan bekerja, dia bisa memberikan nafkah atau nafkah untuk anak istri. Ini juga mendapatkan pahala lah. Nah sampean iki sing ning pondok belajar, ngaji, ngapalno, apapun diniatino karo ibadah. Jihad, karena orang mencari ilmu itu juga kategori jihad. Jihad sing apa? Jihad ning dalan agama. Jadi seumpama naudzubillah min dzalik ora sampean ana wong kaya mondok mati. Itu juga kategori jihad. Tapi jihad sing akhir. Karena dalam proses mencari ilmu. Saya ingat dulu waktu pulang pondok sakit. Hampir setengah bulan, 10 hari atau seminggu lebih. Santren nggak sembuh, pulang, nyampe rumah baru mlebu kamar, laki mlebu kamar. Yen sik ning kono. Lagi umi ya biasa. Lagi apa? Jauhi pripun? Mondok ora wani mati ning pondok. Intinya apa? Pokoknya bukan berarti di situ tega, tidak. Justru di situ diajarkan agar kuat, jangan manja. Lagi loro sampean kok kas saiki lagi panu wae. Lagi apa? Telepon wong tuane ngejak mulai. Lagi ngosok meneh wong tuane men ndi izin pengen melu. Ora sisane ibumu nak sabendone ning pasar melu. Jangan manja ini. Ya, karena itu wong nak mati ning pondok nek apa dihitung napa sahid. Tapi ojo sampean ndonga pengen mati ning pondok repot aku. Kalau tak mati teng pondok ngono aja repot. Kamare ora ono wani nggoni. Pernah dulu di sarang itu ada temen beda komplek, depan kamarnya Pak Opal kalau Pak ini. Ada anak yang meninggal. Sing biasanya saben bengi akeh ning lokasi ngarep kamar ini Bu. Aulanya banyak orang belajar. Seminggu bener-bener sepi kan. Hakul yakin ra ngono. Lalu aku lewat tumben komplek sepi men. Terus duwe kae kan kamar sing mati wingi. Lha terus nek ngono nopo? Pak doani. Lha kalaupun memang teko kan penak dong kancamu dhewe ya terus. Nekoni tak tahlil ke teko ora. Oh penak. Ojo join rokok, sik doyan rokok ora. Tak ngopi. Seperti orang wani belum. Padahal padha menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu. Jadi itu, ya. Kalau orang cuma mengejar dunianya, dia akan termasuk orang yang fahasruha, orang yang ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu. Fahadi jamalul hidayah ila bidayatul tariq fi muamalatika ma Allah taala. Bi adai awamiri lawan apa? Nekani pira-pira perintah Allah. Wastina binawahilan ninggal pira-pira larangan Gusti Allah. Pak usiron awa isyarat sapa ingsun alaika ing sira al-ana ing dalem saiki. Al-ana ing dalem saiki. Fi jumalin minal adabi lawan globale pira-pira jumlahe pira-pira gemblengane minal adabi sang tata krama. Letu aqoda drapo nyata supaya nakrabi apa nafsu awake dhewe sira biha kelawan mau ngarep mau mukhalat napa jenenge biha kelawan keterangan jumalul adab no ya pira-pira
Ale gemblengane totalnya ya fi mukhalatika ing dalem nyampur sira ma'a ibadillahi sertane pira-pira kawulane Gusti Allah taala alim Allah masuk batikalan pira-pira kancane sira ma'ahum sertane ibadillah fitunya ing dalem maka dari itu kamu dalam rangka untuk mencari surga boleh pahala caranya adalah dengan menjalankan perintah Allah bi'adai awamiri wastina binahi meninggalkan beberapa larangan-larangannya Allah. Kemudian apa? Wa usiru alaika. Setelah itu semua selesai pembahasan ini, si Nadim bilang wa usiru alaika al-ana bijumul adab. Setelah pembahasan di atas semua rampung, di bawah ini kita akan membahas tentang tata krama adab yang baik. Agar apa? Kamu bisa menjadi orang yang baik. Ketika mukhalafatika ma'ibadillah, ketika kamu berkumpul bersama beberapa umat pira-pira kawulane Allah berkumpul karo manusia iki carane ana tata kramane iki sing apik ya nanti Bismillahirrahmanirrahim al-qaul fi adabis sahabah wal muasyarah al-khaliq azza wa jalla al-khaliq utawi pengucap fi adabis sahabah ing dalem tata kramane kekancan wal muasyarah lan serawungan mal khaliq sertane Gusti Allah azza wa jalla wa ma'al khaliq sertane makhluk. Di bahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana tata krama yang baik antara Tuhan dengan makhluknya ya, antara sahabat sesama sahabat, adabus sahabat wa adabul muasyarah, ada berkumpul, ada bersosial, berkehidupan raungan oleh tonggone. Beserta apa? Adab lagi antara Allah dengan makhluknya, khaliq wal makhluk. Sampean cara ning ibadah niku pripun? Pedae urute piye? Nek raungan karo masyarakat piye? Nah niki terus karo kanca piye, karo sedulur piye, iki ana tata krama. Kanca sing apik iku piye? Kanca sing ngelingke sampean. Nek sampean salah. Dan kanca sing dielingke ra oleh nes. Wong dijak apik. Umpamane, ya. Ning pondok ya. Wah, mau punya konser. Yuk, nonton yuk. Misalkan. Orang ayo. Ora tak ngelingke ojo. Mosok mentu kok pondok ra izin. Kok malah ditakzir. Itu kanca sing apik. Ora malah, yo beneran malah. Jenenge ora ta'awanu 'alal birri wat taqwa tapi ta'awanu 'alal fahsya'i wal munkar gitu ya. Sing oleh kan ta'awanu 'alal birri wat ya. Oh tes, waya tes. Waya tes pokoknya gak aruh, maksud. Apa? Nomor 1, nomor 2. Yang beri jawabannya A. Nih. Atau kadang gini, kode. Kayak ini. Nah, ngaruk siji A, ngaruk loro B, ngaruk telu C. Ana kadang ngene A, O B, C. Ana ngene, ya. Ana. Enggak ngono ana. Ya teko. Oleh snack. Enggak Beb Umar lah ngoten. Itu bukan ta'awan ala birri wa taqwa, tapi ta'awan ala fahsya'i wal munkar. Enggak boleh. Lha carane piye ben kancaku iso? Ben bijine apik. Caranya bukan seperti itu. Caranya adalah diajak belajar sebelum tes. Seumur-umur saya itu nggak pernah belajar kalau tes dulu. Sampai ujian pun nggak pernah belajar. Mergone seneni pengawas. Sampean mulai ya silahkan doa. Nomor diisi, sampean belajar buka buku ya senen. Itu jenis nyontek. Belajarnya sebelum malamnya atau ya paginya sebelum. Ngomong, kok buka buku nang? Oh jenengan mboten ngertos sih. Al ilmu nurun kok.
Ilmu nurunnya bener, ilmu itu cahaya, bukan ilmu nyontek. Sampai salah paham, nurun itu dimaknani Jawa, nurun, nyontek lah. Repot. Ilang ngawur sapa sira anas sahibuka. Sak temen kanca sira aladika. Layu pari kurang orang misai sapa aladika ing sira. Fi hadrika ing dalem tingkah hadir sira. Pasafari kalan tingkah lunga sira wa naumi kalan tingkah turu sira. Wa yaqtal kalan tingkah melek sira. Bal fi hayatika balik ing dalem urip sira wa mau dikalaman sira. Wa ta sahib rob juga pangeran sira. Wa sayyidu kalan tuan sira mola kan bendoro. Wa khol sira wal khola waliku kalan kang nyiptakake ing sira. Wa mahma zakarta ing dalem semangsane nutur dan Allahu ing untuk wa mahma zakarta ing dalem semangsane wa mahma zakarta lan ing dalem semangsane nutur sapa ing Allah bahwa monggo Allah iku jali suka iku kanca lungguh sira itqala drapun yen dawuh dan Allah taala lan Allah ana jalisun ana ta ing sungguh jalisun ngrawunge lungguh man ing wong zakaro kang dikirni ing ingsun wah mamang angkat ing dalem semangsane dadi pecah apa kol buka ati sira alasane pecah napa qaznan kronos sedih susah ala taksir ka ing atase tingkah ala taksir ka ing atase tingkah kepeko sira pihak ini ka ing dalem hake agama sira wa huwa utawi Allah iku sahibu kang ngancani sira wa mulazim kalan kang netepi sira seperti itu. Jadi pastikan kamu itu jangan bersedih mergone apa iki Gusti Allah bakal ngonconi sampeyan walaupun tidak secara langsung maksudnya karena kita tidak boleh menyematkan bahwasanya Allah itu bertempat di atas di bawah, di samping, di depan, ya itu tidak boleh karena tidak bertempat. Ada tapi tidak bertempat. Cara ilmu tauhid ya nyipati maujudnya Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai sedih. Ya. Anak meneh la tahzan. Nah, itu akhir dari judul buku. Ya. La tahzan innallaha ma'an. Janganlah kamu semua bersedih karena sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Itu ayat itu turun ketika kapan? Ketika Rasulullah SAW perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah perjalanan masuk gua. Jenis gua apa? Bukan. Ya, kalau gua Hira itu menerima wahyu. Masuk ke gua yang di situ ada sarang abal-abalnya. Makanya muncul jenis surah Al-Ankabut. Yang sangat tebal sekali dan ketika dilewati pasti sarangnya itu rusak. Silahkan dicek di tafsir Jalalain ada keterangan. Tafsir Jalalain bahas. Kanjeng Nabi melebet seketika kalau Abu Bakar melebet gua, sarangnya menutup mana? Ketika Nabi dengan Abu Bakar di situ, konjobo krungu swara ngeten ya. Apa namanya? Kaki kuda, unta dan yang dinaiki itu terdengar kan sangat dekat. Bahkan suaranya ada yang bilang, Muhammad pasti di sini. Ada yang bilang lagi tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sarang laba-laba ini tidak rusak. Kalau ada orang masuk pasti rusak. Akhirnya ini dulu Abu Bakar ya manusia ketakutan. Beliau bilang ning atine iki nek kecekel mati tenan iki. Wong sakmono ae kae. Dikasih award itu waktu itu. Tanggap Muhammad hidup atau mati ya. Nek urip pira, nek mati pira. Kemudian turun ayat. Diwakilkan kanjeng Nabi apa? La tahzan innallaha janganlah kamu bersedih karena Allah selalu bersama dengan dalam kondisi apa. Jadi wong sing apik ya nek dawuh bangun. Wong sing apik iku ya tetap kudu bahagia dalam keadaan apa. Ya walaupun sedih
Ya, walaupun seneng, apalagi seneng kalau sedih ya. Makanya dawuh ngene. Kudu ngetokno gagahe. Wong Islam kudu ngetokno gagahe. Aja sirik sampean sharing sing sedih. Tadi duit cerita wah lagi bokek nih. Tapi nek duit akeh meneng wae kok nyerah kok jajakno. Cerita sing apik-apik sing enak-enak. Itu. Kalau bahasa saya Pak, bahasa jok saya waktu untuk pas waktu itu. Final kalah di penalti. Ya, ono teko. Terus perasaannya pripun? Lah kalau dibilang paling kecewa, paling sedih ya harusnya saya. Aku ngopeni bocah mulai nol. Terus ya, nggak pulang beberapa hari di event. Saya di penalti kalah, terus menang loro, saya dibalas loro. Yang terakhir itu 2019 ya, 2020 nggak ada, kemarin libur Liga Santet. Saya bilang seperti itu. Lah kok rak biasa nih sedih, orang nangis barang. Justru saya harus tidak melihatkan tangisan saya. Karena apa kalau aku ketok nangis, bocah-bocah tambah lebih sedih lagi. Ya. Jadi apa yang saya lakukan? Ya mencoba tegar walaupun ambiar. Nah, ngono. Iki kudu ngetok sebagai wadah nang atine. Yo ngono kae lah. Itu jadi kalau bisa kamu itu seperti itu, menyebarkan good vibes yang positif ya. Kalau pernah ya jangan yang negatif. Terlepas sekali manusiawi kita itu manusiawi. Sampeyan ora tau ngamuk, ora tau sedih, ora tau guyu dikira robot kok. Wong kok menang ngono ya. Atau guyu terus mikir dalan wedan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ala dzalika Allahu Fatihah. Ada lagi anak kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.